Ini sih yang lagi apa? Yang lagi heboh di Indonesia itu. Besok Premier League punya Indonesia punya satu wakil di Premier League, tapi nggak tahu bakal dimainkan atau enggak gitu. Eh, Atau dipertahankan atau enggak, Atau bisa jadi di loan dipertahankan. Nah, lagi ke. kalau kontraknya sih sampai 2025. Jadi Hmm. masih ada kontrak dia, cuma nggak tahu akan diperpanjang atau enggak gitu. Cuma eh aku pribadi ya, ini bukan bermaksud memandang remeh kualitas seorang Elkan Bagot gitu ya, atau Hmm. euforia tentang eh, kita punya wakil nih di Premier League. Tapi ya tahu sendiri lah, Premier League itu kuburan sebenarnya itu buat pemain-pemain gitu. Kamu nggak iya, kuat iya. selesai. Jadi Iya, aku betul. Elkan Bagot bersama Ipswich musim depan promosi di Premier League dengan Kieran McKenna. eh, aku saya pribadi nggak begitu, nggak pernah mengikuti intens tentang Ipswich ya secara keseluruhan gitu. Apalagi faktor Bagot kemarin dipinjamkan ke Bristol atau mana gitu. Ya, Bristol Bristol Rovers. City, betul. Ya, Bristol Rovers, sorry, Bristol Rovers. dipinjamkan ke Bristol jadi nggak terlalu ngikutin gitu. Jadi euforia tentang Elkan Bagot ini nggak terlalu ngena sih bagi menurutku gitu. Hmm. Kalau ada satu tim, tapi pencapaian Kieran McKenna juga bisa membawa Ipswich lolos ke Premier League setelah berapa belas tahun gitu. Itu juga bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata gitu. Bahwa McKenna adalah salah satu eh, tangan kanannya Ole Gunnar Solskjaer di eranya di United gitu kan, dan Iya. banyak yang beranggapan Kim McKenna ini nggak bisa ngapa-ngapain, tapi toh buktinya McKenna bisa bawa Ipswich lolos ke Premier League setelah beberapa belas tahun. Eh, tapi kalian apakah mempunyai antusiasme yang sama gitu dengan lolosnya Ipswich promosi ke Premier League gitu dengan nama Elkan Bagotnya? Atau ini cuma kayak smoke screen aja, kayak biasa aja ini nanti Bagot pindah juga Ipswich ini dilupakan kayak gitu. Hmm. Sebenarnya kalau dari ya euforia itu sih sebenarnya terasa di beberapa akun-akun lokal ya bahwa wah nanti akan ada wakil nih karena Ipswich gitu ya. Meskipun sebenarnya aku pribadi juga tidak terlalu merasa itu sebagai euforia yang apa ya yang patut kita rayakan secara berlebih gitu di mana karena sebenarnya toh Elkan Bagot tidak berkontribusi Hmm. terkait dengan lolosnya Ipswich ke Premier League lagi gitu karena banyak waktunya di Bristol. Cuman saat misalkan suatu saat nanti dia dimainkan di barang satu dua pertandingan, ya itu baru mungkin oke lah dan dia berkontribusi terhadap misalkan merubah permainan atau bahkan even mungkin mencetak gol, nah itu mungkin baru baru bisa lah paling tidak jersinya kita koleksi gitu ya. Nah itu karena suatu saat bisa jadi laku keras tuh suatu saat. Cuman memang sepertinya berat sih memang karena level Premier League aku cukup yakin beberapa pemain yang membawa Ipswich naik itu mungkin juga akan dirombak total oleh Kieran McKenna gitu di saat nanti akan bermain di Premier League karena toh beberapa pemain yang memang berhasil memainkan permainan bagus sehingga membawa timnya lolos pun itu belum tentu masuk ke levelnya Premier League. Aku sangat setuju Premier League itu menjadi kuburan bagi beberapa pemain dan nggak banyak pemain juga yang bisa survive. Contoh nyata sebenarnya kalau kita lihat Burnley di musim ini. Musim lalu saat di Championship itu dia benar-benar tidak terkalahkan. Gaya permainan yang dibawa oleh siapa itu pelatihnya yang Company. dulu pemain Oh, Company, Vincent Sunday. Company, Oh, Company Vincent ya. Company, ya benar. Vincent Company yang dulu benar-benar digadang-gadang bisa Saya jadi the kan next tahan dulu, Manchester tahan City dulu, nih. tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Ya, oke lanjut. Kalau melihat kayak Vincent Company yang di dua musim lalu saat dia membawa Burnley otomatis lolos ke Premier League saat itu kan juga eh digadang-gadang bisa bahkan permainannya bisa mirip-mirip kayak Pep Guardiola gitu-gitu. Tapi Hmm. nyatanya dia saat dengan naiknya ke Premier League ternyata belum tentu dia juga bisa bisa membawa Burnley paling tidak berada di papan tengah lah atau paling tidak tersiok-siok di zona degradasi gitu. Um, jadi memang apa ya euforia Elkan Bagot dengan Ipswich Town ini menurutku belum saatnya untuk bisa kita rayakan sampai memang
suatu saat memang ada pembuktian bahwa Elkan Bagot benar-benar bisa membuktikan ke Kieran McKenna bahwa dia adalah potensial starting line up dan juga akhirnya bisa berkontribusi terhadap tim. Nah, itu baru kita bisa bicara bahwa itu baru bisa kita rayakan lah istilahnya seperti itu. Dan apa ya? Karena memang banyak juga baca-baca di beberapa literasi yang sempat tak temuin juga bahwa selain juga jadi kuburan, Premier League ini juga tidak hanya pemain-pemain di Premier League ya, tidak hanya mengandalkan memang materi permainan secara skill aja, mentalnya pun benar-benar bisa dihabis-habisin benar di Premier League saat misalkan dia merasa performanya sedang berada di puncak, tapi ternyata jadi percaya oleh pelatih misalkan karena tidak sesuai dengan komposisi apa namanya skema strateginya misalnya, itu kan apalagi kan bagus nih di apa sangat belum bisa terlihat kualitas mental yang bagus yang dia munculkan gitu, dan sangat mungkin dia bisa jadi tidak bisa bersaing atau belum bisa bersaing di level Premier League di musim depan. Jadi memang belum saatnya kita mengapresiasi itu untuk saat ini ya, untuk saat hanya momen saat akhirnya Ipswich bisa juara dan promosi ini. Tapi nanti kelak semoga saja ada beberapa perbedaan yang di kualitas permainan yang dia munculkan, kualitas mental yang dia munculkan, sehingga kita bisa membanggakan apa prestasinya nanti suatu saat di Premier League. Kalau aku ngeliat kayaknya Elkan Bagot ini nggak bakalan panggil ya. Karena Iya, berat, susah. karena Elkan Bagot itu nggak ada, dia dipinjamkan itu nggak ketemu sama Kieran McKenna tuh. Iya. Jadi Maret 2021 dia dipinjamkan, McKenna itu baru datang itu Desember 2021. Jadi Oke. kayaknya Bagot ini nggak bakalan masuk dalam rencana untuk musim depan mengarungi Liga Inggris gitu, apalagi Liga Inggris gitu kan. Apalagi Bagot ini dipinjamkan ke Bristol Rovers itu di third tier-nya Ya di bawah lagi. Inggris gitu kan, di bawahnya Championship gitu. Iya. Jadi ini kayaknya hanya sekedar euforia eh, lokal di Indonesia gitu karena dia pemain timnas. Jadi ada satu kebanggaan lah. eh, Bagot itu memang pernah main di Ipswich itu 2 pertandingan doang gitu, yang mana pertandingan seorang pemain itu lebih banyak main di timnas dibanding klub itu, sama kayak Arhan lah kan, Arhan Pratama Iya. kan, Iya. lebih banyak dia main di timnas di negaranya dibanding di Gimana di klubnya klubnya? gitu. Jadi musim depan kita bakal melihat Elkan Bagot main di Liga Inggris kayaknya kecil kemungkinan ya. Tapi nggak tahu kira-kira apakah proses loan-nya yang hampir sudah 3-4 tahun ini dilihat McKenna punya potensi untuk menjadi pelapis di Ipswich musim depan, ya itu mungkin yang kita harapkan ya, bisa melihat pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Inggris gitu. Tapi aku ngeliat sih kecil banget kemungkinannya. Sama kayak ini ya, Betul. sama kayak kemarin kan sempat tuh masuk starting line up, bukan starting line up, tim yang dibawa Justin Hubner Hmm, pas Wolves lawan siapa gitu. Tapi iya. ya cuma sebatas numpang nama aja. Tapi Hmm, ya habis itu nggak ada. Jadi ya ya euforia. eh, tapi melihat kualitasnya Bagot kan di tim nasional hmm, gitu. hmm, Kalian secara objektif menilai dia itu sudah di tahap mana sebenarnya untuk kualitas individunya dalam hal dalam hal kompetisi klub ya. Apakah memang hmm. dia itu masih sebatas championship di bawahnya atau memang pemain ini punya potensi untuk masuk untuk bersaing di kompetisi seperti Premier League gitu. Kalau aku sih masih belum ya. Bahkan mungkin setara championship aja mungkin masih belum. Kalau melihat dari ininya ya. Sorry itu sih karena memang mungkin kalau League One atau yang di bawah championship persis ya itu mungkin masih masih bisa lah dia kita kita anggap berada di level itu kalau aku melihatnya ya. Tapi Hmm. kalau untuk di championship dengan championship itu pertandingannya cukup padat, klubnya banyak ya kan. Ya, Eh, 40-an, itu lebih 40. dari konsistensi yang harus dipertahankan dan saat dia akhirnya diputuskan untuk dipinjamkan pun menurutku juga itu jadi bukti bahwa sebenarnya secara kualitas dia masih belum bisa
ada apa ya, sesuatu yang menonjol untuk bisa bersaing di level itu, di level kompetisi itu. Tapi kalau League One mungkin bisa ya. Kalau League One aku merasa sepertinya dia juga sering starting line up zaman waktu Ipswich juga masih di League One. Itu sepertinya dia juga beberapa kali dimainkan. Nah, dan sekarang akhirnya di Bristol kemarin. Jadi ya memang kalau secara level mungkin masih di situ. Dan tampak dominan sih memang di apa ya, di timnas ya, saat ada pemain sekali bermain Eropa meskipun dia mainnya di kasta ketiga Liga Inggris gitu, tapi ini kan Liga Inggris gitu yang dianggap bahwa saat masuk kasta ketiga pun sebenarnya secara kualitas itu juga oke gitu. Tapi kalau apa, melihat dari level ya, ya karena sepak bola kita juga memang masih masih dalam tahap sangat jauh dari berkembang, sangat sedang ingin menuju berkembang. Jadi ya memang ya levelnya bagus masih di situ lah. Ataupun kalau misalkan dia apa namanya, bermain tidak di Liga Inggris, tidak di kasta Liga Inggris, mungkin di Eredivisie masih bisa bersaing lah dia. Eredivisie utama Liga Belanda ya, mungkin masih bisa dia bersaing. Meskipun belum tentu line up yang apa ya, yang line up yang ini, meskipun mungkin masih di bench atau beberapa kali main. Seperti itu sih kalau aku melihatnya. Aku malah ngeliat juga jangan sampai pilihannya Elkan Bagot mau dinaturalisasi Indonesia ini jadi pilihan yang salah. Jadi Ah, ya bisa juga, betul betul. apa perspektif orang gitu, orang luar sana nilai pada saat apa mereview CV pemain gitu kan. Nah, ini Elkan Bagot dengan nationality-nya apa, Indonesia, Indonesia. Jadi kayak beda gitu perspektifnya gitu kan. Jangan sampai pilihannya ini jadi yang menurunkan nanunya dia ya, apa nilai Nilai jualnya jualnya di Inggris ya. untuk dia di Eropa sana gitu. Jadi Hmm, eh, ya mungkin kalau misalnya memang pengen dia menaikkan nilai jualnya, ya Elkan Bagot harus berani karirnya dinaikkan atau pindah liga ya, supaya Ya, bisa mengukur sejauh mana sebenarnya Elkan Bagot ini, dan setidaknya bisa menambah CV-nya lah. Kalau misalnya nanti ujungnya di loan juga ke League One terus ini kan, ya nggak hmm. bakalan ada anu sih, karena ya berkaca ke Burnley yang musim lalu dan musim ini kayaknya sudah bakalan degradasi lagi. Kayaknya Udah McKenna juga resmi. masih punya pilihan yang lebih banyak lagi kayaknya selain Elkan Bagot untuk menjadi pengisi starting atau untuk mengisi benchnya Ipswich Town gitu. Jadi eh, kalau misalnya aku jadi Elkan Bagot mungkin akan pindah liga sih. Misalnya kalau memang supaya bersaing antara Eredivisie atau Liga Prancis misalnya kan, yang lebih anu lah, yang bisa sesuai dengan yang kemampuannya dia lah untuk bisa menunjukkan. Apalagi usianya sekarang udah 21 gitu, 20 akhirnya, artinya biasanya kan pemain-pemain yang di bawah U20 itu yang dibilang masih punya banyak waktu untuk berkembang dan punya label apa pemain muda gitu. Ini 21 sebenarnya dia di timnas juga sudah banyak Hmm. pengalamannya, udah 28 kali main gitu untuk di semua level usia. Kalau misalnya dia masih bertahan di tier tertingginya Liga Inggris Inggris. sih, ya dia harus pindah sih. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, karena kita bahas tentang pemain tim nasional Indonesia, jadi minggu depan ya, minggu depan atau minggu ini sih? Kayaknya minggu ini deh yang Minggu ini ya playoff lawan ya. hari Guinea Kamis ya. besok ya, Kamis besok ya. hari Kamis kayak. Kan Bagot kemungkinan katanya akan diminta sama PSSI untuk dibawa gitu kan, selesai kontraknya Eh, Ipswich juga sudah nggak ada ini juga kewajiban juga untuk hmm. menyelesaikan kompetisi dan Bagot juga bisa dibawa gitu. Kalian optimis gak sih tim nasional bisa masuk Olimpiade? Ya supaya nggak dianggap nggak Dombanya Bung Towel. nasionalismenya hilang, enggak, ya harus optimis kan, Iya, iya, harus optimis gitu. harus optimis. Sebenarnya Oke. kalau kita lihat anu ya komposisi pemain, aku nggak tahu nanti lawan Guinea ini bakalan pemain yang kayak Justin Hubner, si Jenner itu, Jenner, kemudian si Nathan Nathan Chon.
Nathan John gitu, nggak tahu masih masih bisa main apa enggak gitu. Kalau Iya. misalnya yang main itu Witan, Marcelino, Sananta, ya kayaknya peluangnya kecil ya gitu, karena Hmm. kita harus akuin sebenarnya proses naturalisasi ini ataupun proses apa istilahnya orang Indonesia yang di luar negeri yang dianggap Diaspora. pemain diaspora ini yang mengangkat dari sisi permainan yang di kompetisi AFC U23 kemarin itu yang banyak menilai kayaknya kita nggak pernah ngelihat permainan Indonesia kayak Hmm. gini gitu. Ya Hmm. itu sebenarnya diangkat sama pemain-pemain diaspora Permainan. ini gitu kan. Hmm. Jadi Ya. bukan karena si Hernando juga kayaknya gitu. Bukan karena si Rizky Ridho juga gitu. Walaupun sebenarnya memang ini permainan 11 orang pemain gitu kan, tapi Iya. eh, eh, secara teknis terbantu dengan pemain-pemain diaspora itu gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya nanti Elkan Bagot jadi bisa dipanggil untuk menghadapi Guinea di playoff Olimpiade. supaya bisa lolos Hmm. nanti ke Olimpiade di Paris, ya ini salah satu nilai tambah karena Justin Hubner itu kalau kita lihat secara teknik bagus, tapi kalau untuk duel-duel udara secara postur Iya. kan kurang kan. Iya. Nggak terlalu tinggi terus kurus Betul. juga, tapi Elkan Betul. Bagot kan lebih punya postur yang bagus gitu di posisi center back gitu. Hmm. Iya, benar-benar setuju. Kalau optimis, aku juga optimis sebenarnya. Ya, kita masih ada peluang lah. Karena setuju banget sama yang dikatakan Midian tadi. Memang pemain-pemain naturalisasi atau kita bicara pemain-pemain diaspora ini memang yang mengangkat level permainan dan level kepercayaan diri timnas sebenarnya. Terlepas selain juga sebenarnya Sintayong juga bukan pelatih yang kaliber yang sembarangan juga sebenarnya, itu juga juga jadi salah satu faktor. Cuman ya kita juga masih masih 50-50 lagi melihat lawan kita di Guinea ini kan juga bukan lawan yang sembarangan sebenarnya. Hmm. Mereka kalau nggak salah juga peringkat 4 Piala Afrika sebelumnya ya, U23 sebelumnya, dan sempat mengalahkan tim-tim mapan kayak Nigeria di partai-partai sebelumnya, dan beberapa pemainnya juga sepertinya juga sudah main di Liga Eropa gitu. Ya sama kayak kita juga lah. Banyak ngambil pemain-pemain yang memang sudah pengalaman di atmosfer pertandingan di liga yang lebih mapan lah dibandingkan dengan kualitas di Asia gitu. Hmm. Cuman ya ini nggak tahu kalau misalkan ada faktor lain yang berbicara, misal faktor keberuntungan gitu, ya kita masih mungkin ada peluang untuk bisa lolos, terlebih besok kan pertandingannya tertutup nih. Kalau tertutup kan mungkin ada faktor-faktor groginya bisa lebih dipangkas lagi karena mungkin faktor penontonnya, pressure penonton ya kan, Iya, pressure iya. penonton yang berbeda sehingga kita merasa wah lah bisa lah kan gini ya gitu-gitu. Nah mungkin itu juga jadi salah satu hal yang bisa memuluskan langkah kita ke Olimpiade. Dan kalaupun akhirnya kita ke Olimpiade, ya ini memang merupakan apa ya, Prestasi luar merupakan salah biasa satu ya. capaian sih, prestasi luar biasa. Kita udah ditunggu Argentina tuh di grup, ya kan? Anu Iya. Kita nanti sampai tungguin Argentina tuh. Hernando sama Dibu joget mereka. Gini-gini. Nah itu. Makanya jadi apalagi Tapi kita kan terakhir Dibu Olimpiade kan kalau nggak salah tahun berapa? 60-an kah atau apa? 60-an Main ya. Indonesia sepak bola. Iya. 60-an. Sedangkan ini bisa jadi ya harapannya apa namanya, bisa jadi paling tidak momentum yang salah satu yang kita banggakan lah harapannya. Meskipun untuk bersaing nantinya di Olimpiade di fase grup juga itu akan sangat sulit sekali melihat Hmm. lawan-lawannya juga pasti itu para pemain-pemain muda yang dari negara lain yang juga tidak sembarangan juga di apa namanya kualitas permainannya. Kalau aku malah nggak sepakat samamu, Kak Stim. Kalau kamu bilang ini pertandingan tertutup yang bisa membuat timnas jadi lebih fokus, aku justru melihat supporter Indonesia ini sebenarnya benar-benar jadi pemain ke-12. Nah, Momen dimana pada saat lawan Korea Selatan, kalau nggak salah, lawan Korea Selatan atau lawan mana ya, Irak ya, aku lupa pokoknya yang tiba-tiba, oh penalti Korea Selatan ding, yang tiba-tiba Hmm. supporter kita ngecen dan pasti tanpa ada faktor psikologis yang membuat pemain Korea itu jadi nggak fokus. Jadi aku justru merasa ketiadaan supporter kita itu secara nggak langsung nanti akan berdampak pada permainan
timnas. Tapi memang kita harus mengakui bahwa apa yang dibilang sama Midian sama Kak Timi juga tentang yang membuat tim nasional bisa seperti sekarang ini adalah faktor faktor pemain diaspora tadi gitu. Nah, terkait terkait faktor terkait pemain diaspora ini gitu. Bagaimana sebenarnya kalian melihat keputusan PSSI yang mencari pemain berdasarkan keturunan-keturunan itu dan memotong generasi gitu. Apakah kalian melihat ini sebagai solusi jangka pendek, solusi yang sustainable atau ini sebenarnya cuma untuk menyenangkan cuma untuk menyenangkan fans sepak bola kita gitu secara secara negara gitu kan atau ini bisa berdampak ke restrukturisasi liga secara keseluruhan gitu. Kalau aku pribadi ya ini bukan sustainable model gitu dan untuk sampai ke tahap pengembangan liga dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 dan jangka panjang pembinaan sampai kita bisa betul-betul tidak lagi dicap sebagai Republik Hindia Belanda itu proses yang sangat lama dan aku takutnya proses potong generasi ini ya cuma jangka pendek aja. Jadi kita akan kembali ke siklus yang sama gitu. Dalam arti nggak ada yang kita pemain-pemain seperti Marcelino, Witan itu pada akhirnya nanti nggak ada bedanya dengan Evan Dimas Darmono. Hmm. Gimana kalian sebenarnya melihat keputusan PSSI ini yang memotong generasi dan ya aku sebenarnya masih masih skeptis dengan hal ini gitu. Hmm. Ini bisa berdampak panjang. Kalau aku ngeliat ini bukan opsi jangka pendek atau opsi yang sustain atau tidak sustain ya. Hmm. Ini pilihan yang mutlak sih yang harus diambil karena kita harus sadar Indonesia itu kayaknya atau apa ya secara physically Indonesia itu Hmm. nggak nggak bisa bersaing di olahraga yang kolektif yang banyak orang gitu. Kita tuh cuma bisa bersaing di badminton aja. Nggak bisa karena ya, yang apa ya sepak bola di Indonesia itu kan bukan yang sepak bola yang 5 tahun 10 tahun ini ya, yang Iya, misalnya betul, mulai ada gitu. betul, betul. Udah udah lama lah sebenarnya di sepak bola di Indonesia itu bukan hal yang baru lagi. Jadi opsi untuk mengambil pemain garis keturunan Indonesia ini untuk bermain di level di timnas i- itu kayaknya hanya satu-satunya pilihan supaya bisa naik kelas sedikit setidaknya di level Asia gitu kan. Karena kalau misalnya itu nggak diambil ya eh, Kita akan tetap sama memang seperti Malaysia. i- di pemain-pemain iya hampir-hampir mirip lah kan Hmm. ininya kan apa garis keturunannya gitu garis keturunan Melayunya kan. Jadi karena sepak bola itu adalah sepak bola yang mengandalkan fisik, kita sudah kalah dulu tuh dari segi fisiknya gitu kan. Hmm. Kemudian dari sisi gaya hidup udah kalah duluan juga gitu dari pemain-pemain Eropa yang punya kebiasaan hidup sehat. Kalau misalnya dia sebagai seorang atlet, ya kalau misalnya di Indonesia dibilang pengaruh-pengaruh non teknis kayak semacam namanya naik sedikit kemudian digoda-goda oleh agennya untuk iklan dan lain-lain gitu kan. Jadi developmentnya itu nggak berkembang, nggak ada satu kenaikan kelas gitu dari sosok pemain kayak Evan Dimas lah. Ya dia hanya di zamannya di U berapa tuh yang dia sama eh, Maldini Pali Hmm. dan teman-temannya kan nggak ada berkembangnya sementara yang satu lettingnya dia siapa yang di Wolves tuh yang the Korean guy. Oh, Wang Chani. Iya. Iya, 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 Jadi Wang Chani. Ya. kalau kita mau bandingin yang di level ini aja Indonesia Korea gitu kan. Korea tuh udah beda dia dengan Jepang gitu kan karena Ya. memang dari segi gaya hidupnya ataupun atletisme dari pemainnya sendiri sudah punya idealisme sendiri gitu. Jadi
pilihan untuk mengambil pemain-pemain diaspora ini ya mutlak kayaknya. Hanya saja ada konsekuensinya ya, yaitu penilaian. Jadi mau diapakan ini liga di Indonesia gitu kan? mm. Ya emang selama ini bagaimana rupanya gitu kan? Nggak ada kok bedanya gitu kan? Kok seolah-olah dengan adanya pemain diaspora ini membuat apa pamornya liga di Hmm. Indonesia turun gitu? Enggak, Hmm. sama aja kok gitu kan? Justru Justru disitulah titik baliknya supaya jadi motivasi dari PSSI-nya sendiri untuk Hmm. membangun liga di Indonesia dari semua level usia ada misalnya kan. Tapi Hmm. kalau hanya sekedar membanding-bandingkan kemudian coba narik-narik garis lurus ada efek negatifnya ke liga, kayaknya enggak lah, cuman hanya sekedar ranu aja apa bahan untuk talk show di TV-TV aja kan itu jadi ininya Hmm. gitu. Jadi ini sih pilihan yang untuk setidaknya untuk saat ini sih aku lihat ya. Karena Hmm. siapa yang menyangka kalau tahun ini pot-pot di luar tuh bahas timnas Betul, Indonesia gitu kan. betul. Hmm. Bahkan orang Malaysia aja Iri, membandingkan iya, langkah yang diambil oleh PSI ini Ya. adalah langkah yang harusnya diikuti yang betul. Malaysia gitu. Jadi Hmm. ini bagus sih buat Indonesia gitu. Hmm. Aku melihatnya eh, justru malah yang jadi pertanyaan besarku adalah langkah berikutnya dari PSSI untuk membenahi liga lokalnya, struktur liga lokalnya, pembinaan liga lokalnya. Dan memang saat ini sebenarnya kalau aku boleh bilang secara pribadi sih, menurutku ini juga momen yang tepat dan langkah yang tepat saat kita harus menaturalisasi beberapa pemain untuk menaikkan dulu nih pamor level Indonesia di mata paling tidak selain di mata dunia juga di mata para fans-fansnya yang lokal nih. Nah, harapanku sebenarnya dengan adanya naturalisasi ini adalah sebagai awal untuk pembenahan di balik layarnya. Harapannya tentu melihat, oh kalau nanti kita bisa meregenerasi generasi yang selanjutnya, membuat liga lokalnya juga bisa dikemas dengan sedemikian rupa. Misalkan kemarin kalau nggak salah kan sempat Pak Erick Thohir itu kan sempat studi banding tuh ke Jepang tuh untuk melihat bagaimana struktur Liga Jepang itu dibuat, kemudian dari kasta terendah level divisi 5 sampai harus naik ke J-League One itu bagaimana caranya, skemanya seperti apa itu kan sepertinya kemarin juga sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ke sana. Nah, harapanku adalah sebenarnya dengan momentum ini di mana kita dalam tanda kutip bangkit dengan adanya proses naturalisasi ini, itu diikuti dengan langkah selanjutnya untuk membenahi struktur liga lokalnya sehingga harapannya sampai akhirnya kita tidak perlu lagi nih yang kita putus bukan akhirnya generasi yang regenerasinya yang kita putus tapi ke depan siapa tahu akhirnya naturalisasinya yang akan diputus gitu naturalisasinya akan diputus sehingga kita akhirnya murni akan menggunakan um, apa namanya bakat-bakat dari liga lokal yang bisa muncul satu persatu dari apa namanya atmosfer kompetisi, atmosfer pembinaan yang lebih apa namanya tertata lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih profesional lagi, yang apa namanya yang dimana itu akhirnya bisa memunculkan sebuah industri sepak bola yang lebih bagus lagi daripada sekarang. Harapanku seperti itu. Kalau ditanya ini apakah nanti sustain atau tidak sustain, menurutku kalau misalkan nih pandanganku adalah saat misalkan kita tetap melakukan naturalisasi terus, mungkin ya sustainability-nya mungkin bisa kita pertanyakan ke depan. Di saat mungkin suatu saat Pak Erick Thohir sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua PSSI, yang selanjutnya tidak merasa ini adalah hal yang tepat, akhirnya bisa jadi ini tidak akan dilanjut. Nah, justru malah sebenarnya harapanku itu tadi ada apa namanya jembatan baru untuk regenerasi di liga lokalnya karena tanpa adanya liga lokal yang lebih bagus dari sekarang aku yakin juga Indonesia tidak akan berkembang dari sisi timnasnya gitu karena memang mau nggak mau bakat lokal yang harus dikembangkan karena kita tahu sendiri bahwa kualitas permainan kita tuh seperti apa ya kita yang bisa menentukan sendiri tanpa harus ada campur tangan misalkan dari pemain-pemain yang memang secara dari lahir tidak berada di Indonesia gitu. Harapanku kita bisa memunculkan um, skema itu di kemudian hari dan tidak hanya berhenti di ya udah nanti lolos Olimpiade, kemudian besok ada peluang lolos Piala Dunia lagi. Nah, tidak hanya berhenti di situ aja, tapi tetap ada continuous improvement di sisi liga lokalnya gitu. Harapanku sih sampai ke situ ya sehingga
kita nanti suatu saat bisa melihat di saat kita sudah berusia senja tuh Indonesia bisa sampai tampil wah di Piala Asia bahkan mungkin Piala Dunia dengan benar-benar pemain lokal yang muncul dari bibit lokalnya gitu. Harapanku sih bisa seperti itu ya. Semoga ini ditonton oleh Pak Erick Thohir dan bisa diakomodir lah untuk selanjutnya gitu. Halo Pak, Mohon mohon dibantu Pak ini, ditonton mohon gitu dibantu kan. Pak. Justru Pak Erick Thohir sekarang lagi galau dia. Kalau Ah, misalnya nanti Indonesia kalah nih lawan Guinea, dia bingung nanti gimana memotivasi lagi nih pemain di ruang ganti. Udah udah dari kalah lawan Uzbek, lawan Irak tuh udah gimana dia kayaknya udah hilang kata-kata nanti nih kalau kalah lawan Guinea, apalagi mau dibilang nih. Kalau hmm, sebelumnya kan dibilang masih ada satu kesempatan satu lagi kan kesempatan pas ya. setelah kalah lawan Uzbek. Pas kalah lawan Irak masih ada lagi satu lagi nih Hmm, kan. Nah, habis ini hmm. nggak tahu lagi mau bilang apa lagi nanti dia nih. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi harapanmu kan seperti itu. Tapi Hmm. realistisnya aja lah. Hmm. Butuh berapa lama? Maksudku untuk memasang pemain di tim nasional dengan mengambil pemain dari asli Indonesia dalam tanda kutip ya, bukan bukan yang Hmm. diaspora atau lahir dari negara lain atau bermain di, Hmm. tapi yang betul-betul diambil dari liga kita untuk bersaing di kompetisi tinggi gitu. Itu itu kayaknya jauh panggang dari api deh. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya ini, kalau misalnya Jepang punya proyek jangka panjang dari tahun 19 berapa gitu, mereka menargetkan Jepang juara Piala Dunia tahun 2050 kalau nggak salah. Jadi itu kan sudah ada grand plan-nya. Nah, kita di Indonesia tuh kita nggak ada yang namanya grand plan-nya. Jadi kita itu selalu mengambil eh, langkah instan gitu. Aku secara pribadi keputusan memotong generasi ini memang keputusan yang benar gitu. Jadi kita memang nggak bisa berharap sama pemain lokal kita gitu. Satu-satunya cara untuk mengangkat eh, kualitas liga kita selain memanggil pemain yang menaturalisasi pemain luar gitu, adalah dengan mengirim pemain yang bertalenta tinggi supaya jangan main di Indonesia gitu. Nah, tapi Hmm. dengan seperti ini kan artinya semua pemain yang bertalenta nanti itu akan dikirim ke luar negeri gitu untuk bermain. Terus yang Hmm. main bola di negara kita siapa gitu? Yang main di liga kita itu siapa gitu? Jadi sebenarnya realistisnya kalian masih optimis gak sih dengan PSSI? Itu aja sebenarnya pertanyaanku. Selama yang 2 meter jaraknya dibilang masih offside, itu nggak usah lah optimis kita gitu kan. Karena kualitas liga itu kan banyak ya yang elemen-elemennya ya. Kalau dari Hmm. sisi yang kayak gitu aja kita masih belum bisa ya, kayaknya masih jauh gitu. Karena tapi nggak bisa juga disalahkan si hakim garis atau wasit itu karena Iya, memang iya, untuk mengambil keputusan offside itu nggak mudah gitu, karena memang betul. level intelektual itu memang tinggi tuh. Gimana cuman sepersekian sentimeter bisa menilai ini offside apa enggak gitu kan. Jadi untuk mempermudah aja sebenarnya kalau kita masih mengalami yang kayak gitu, yang Hmm. offside, masalah offside aja yang kayak gitu jauhnya masih Hmm. salah salah dalam penilaian ngambil keputusannya, kayaknya masih jauh sih. Hmm. Bahkan kalau misalnya lihat negara yang tampak serius banget membenahi apa mengelola sepak bolanya kayak Thailand, Iya, kemudian Vietnam, Vietnam. Mm-mm. itu aja juga masih gini-gini aja. Ya Mm-mm. memang kayaknya sih masih lama sih sebenarnya Indonesia Jadi jadi untuk eh, bisa. jadi tadi statementmu yang mengatakan berharap pada saat kita tua nanti bisa melihat Indonesia bermain dengan eh, gabungan dari yang diambil dari pemain liga lokal itu masih optimis Kak? Atau bahkan sampai kita mati pun kita nggak bisa lihat pemain Indonesia yang dari Liga 1, 2, 3 itu diambil. Aku sih optimis lah, optimis. Tapi tergantung Optimis. baik lagi nih, pasca ini nih, setelah kondisi-kondisi Hmm. yang kita naturalisasi ini, apa yang akan dilakukan untuk membenahi sepak bola lokal. Kalau itu tidak terlihat, masih gini-gini aja ya,
ya akhirnya pesimis. Cuman harapanku adalah setelah ini ada benar-benar langkah yang konkret yang terlihat untuk apa pembenahan atmosfer sepak bola lokal. Kalau itu muncul terlihat, barulah kita bisa bicara optimis 5, 10, 20 tahun lagi mungkin itu bisa tercapai. Karena KKTV kan Laskar Mataram kan ya. Jadi kenapa kita membahas ini karena satu-satunya orang yang masih mengikuti Liga 1 itu Kakak Timi. Saya pribadi PSM juara liga pun kemarin ya biasa aja gitu, bukan yang euforia benar-benar semangat. Bahkan median yang timnya PSMS Medan terdegradasi bodoh amat dia. Jadi kami sebenarnya iri dengan Kakak Timi karena Kakak Timi sampai sekarang masih lebih lokal lads lah dibanding kita gitu. Local pride lah ya. Local Lokal pride. pride lah ya. Makanya RET lah ya. Iya. makanya aku di kesempatan ini juga sekalian mau nanya gitu. Karena Kakak Timi kan mengikuti PSIM, terus seperti apa kompetisi domestik kita gitu, dan bagaimana korelasinya dengan tim nasional kayak gitu. Bahkan Witan Sulaiman tuh ex pemain PSIM loh, jangan salah. Iya, ex pemain PSIM dia. Ya sebenarnya sih nganu sih. Nganu sih. Sebenarnya adalah kenapa aku masih kayak tambah excited juga untuk mengikuti liga lokal, lebih karena euforia kedaerahan aja sih, euforia kedaerahan di mana nggak tahu ya, saat masuk ke stadion gitu terus lihat tim yang didukung itu main, itu kayak ada rasa yang beda aja ngelihatnya, meskipun nanti euforianya bisa jadi akan meredup juga saat tahu posisi di klasemennya ternyata kurang begitu ini karena memang kualitas permainannya juga kurang bagus misalkan kayak gitu. Itu pun akhirnya juga meredup juga. Cuman saat melihat ada peningkatan nih, ada lumayan nih, misalkan pelatihnya baru nih, ini kan pelatihnya baru lagi nih untuk musim depan, ada peluang lagi untuk bisa naik ke kasta tertinggi paling tidak. Nah, itu yang tak rasakan di kiri kanan para teman-teman yang juga masih support PSIM, itu rasanya mereka masih ada kayak optimisme untuk yuk nonton, ayo nonton gimana. Nah, itu yang membuat akhirnya wah iyalah, yuk kita lihat nonton permainannya gimana, apalagi saat menang, saat gol, itu rasanya masih senang aja gitu melihat itu, karena mungkin lebih ke ini ya, lebih karena masih ada beberapa teman yang juga masih ikut support, meskipun supportnya juga tidak sekonsisten kenyataannya. Paling yang tak posting juga yang 1-2 pertandingan yang tak tonton langsung di lapangan aja sebenarnya, karena melihat progresnya pun sebenarnya juga aduh, progresnya kayak gini kurang, tapi begitu ada peluang nanti untuk lolos lagi, wah euforia lagi, yuk nonton, wah semangat lagi nonton. Lebih ke apa ya lebih ke atmosfer di pertemanan aja yang akhirnya membuat merasa oh yuk kita masih bisa dukung, yuk nih masih bisa ini, sehingga yuk ya wis lah, yuk nonton, lebih ke situ. Tapi sebenarnya kalau kita bicara lebih ke apakah katakanlah Liga 1 yang sekarang divisi utama yang sekarang berjalan, kemudian Liga 1 yang sekarang berjalan ini apakah juga bisa memberikan kontribusi yang bagus misalkan terhadap liga ini atau masa depan sepak bola Indonesia, sampai sekarang sih aku rasa juga masih belum ya. Karena apa, kayak misalkan jeda liga belum bertanding aja, itu pemain tidak dikontrak. Pemain dikontrak adalah saat mulai mau ada kompetisi, pemain baru dikontrak lagi. Untuk beberapa klub besar mungkin mereka bisa langsung kontrak lanjutan ya sampai dengan beberapa musim. Tapi untuk beberapa klub dan mayoritas klub, saat tidak ada kompetisi ya pemain tidak dikontrak, tidak di-hire, sehingga gimana kita mau, dan akhirnya nggak sedikit kan yang main di Tarkam gitu ya, karena untuk memperbaiki performa, menjaga performa. Nah, selama kita masih berada di situasi itu, saya rasa memang kita masih belum bisa berbuat banyak untuk menelurkan bakat-bakat di level sampai ke level timnas dari kompetisinya ya, untuk bisa melahirkan pemain-pemain hebat itu. Makanya sebenarnya kalau ini berbenah PSSI niat dari hulu ke hilir berbenah, mungkin masih banyak peluang lah kita untuk bisa paling tidak harapan barunya itu masih akan ada gitu. Karena apa, supporter yang di daerah tuh fanatismenya terhadap klub daerahnya tuh cukup tinggi loh. Beda cerita kalau misalkan kayak mungkin tiba-tiba ada investor baru yang mengambil alih, kayak misalnya kita bicara Rans lah kayak gitu ya.
basic supporternya kan memang tidak sekuat sekuat klub kayak kita bicara PSMS Medan, PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung yang memang mereka basic supporter dan ininya mereka sudah sangat kuat gitu. Bahkan event Arema Malang gitu. Itu mungkin jadi terasa wah misalkan mereka datang nih tiba-tiba datang ke katakanlah mungkin di Jogja tiba-tiba ada Rans gitu ya. Mungkin supporter yang datang juga tidak akan sebanyak dan sepanatis yang memang misalkan saat PSIM atau PSS Sleman main gitu. Karena sebenarnya apa ya kedekatan faktor apa ya kedekatan kedaerahan Emosional para ya. supporter dengan klubnya emosional warga setempat dengan klub yang ada di daerah itu kan itu cukup kuat gitu. Nah bahkan sebenarnya kalau aku bisa boleh berharap kalau misalkan ikatan emosional dari para warga lokal untuk klub lokalnya ini benar-benar ditampung oleh PSSI dan benar-benar bisa diolah sedemikian rupa sehingga apa ya sehingga seperti atmosfer pertandingan setiap pertandingannya itu bisa benar-benar kompetitif tidak ada kayak kan kayak sekarang misalkan penalti di menit terakhir offset yang 2 meter tuh offset dan 2 meter tidak dianggap offset itu tadi sering terjadi itu kan kadang kita juga jadi malas ya kita pengennya tuh nonton pertandingan benar-benar fair pertandingan benar-benar apa namanya kompetitif di lapangan tapi itu tidak muncul yang muncul adalah malah hal-hal non teknis yang mengakibatkan akhirnya kami para supporter jadi akan ngomel-ngomel sendiri karena nggak sedikit loh para supporter yang akhirnya demo langsung setelah pertandingan karena timnya kalah di laga kandang misalkan kayak gitu. Kalahnya pun bukan karena kalah yang karena memunculkan permainan yang kompetitif sehingga akhirnya mereka kalah gitu. Kalahnya malah lebih-lebih yang hal kayak non teknis seperti itu. Nah itulah kadang yang bikin bikin kadang bikin jengkel juga ya. Nah kalau itu semua bisa dirubah konsepnya, polanya, mungkin aku yakin sih Midian mungkin jadi bakal bisa seneng PSMS Medan lagi gitu. Mirwan nonton PSM Makassar bakal lebih bangga lagi karena bisa mereka menang tuh ya menang benar-benar karena memang permainan yang sangat-sangat jago dan sulit dikalahkan misalnya kayak gitu. Nah, sekarang rasanya kan beda. Atmosfer yang sekarang sepak bola itu rasanya beda itu karena ada banyak faktor-faktor non teknis di lapangan yang kadang muncul langsung sehingga mengakibatkan kadang supporter yang di lapangan ikut nonton aja tuh jelek-jelekin klub idolanya sendiri karena mainnya jelek, mainnya inilah faktor-faktor itulah yang mengakibatkan ya mungkin tampaknya aja seperti kayak euforia tapi sebenarnya di balik layarnya juga tidak se-euforia itu sebenarnya gitu. Ya hanya karena pengen nonton aja udah yuk nonton gitu. Sebatas itu aja. Kan sayang banget sebenarnya kalau itu terus berlanjut. Kayak lagi apa orang yang lagi tersesat gitu kan mau dicoba Ya, disadarkan. Iya. Masalahnya memang ya ini memang faktor masalah kedaerahan ya. Hmm. Untuk menonton kalau Mirwan lalu anggap lalu misalnya sekarang Mirwan tuh masih di Makassar ya. Untuk nonton ya. PSM aja itu harus ke Parepare gitu kan. Nah, iya betul betul. Karena nggak ada stadionnya di Makassar. Nah, Hmm. sekarang misalnya kalau misalnya kondisi aku juga nggak mungkin juga mau nonton PSMS Medan kan di Liga 2 juga aku nggak tahu juga sekarang kondisi Stadion Teladan itu bagaimana kondisi. Hmm. Jadi memang nggak karena memang yang paling memungkinkan itu ya karena di Jogja ada dua tim yang apa ya Anu ya, rivalitas. pengembangan stadion juga bagus gitu kan. Apalagi Ada kandangnya investor yang masuk juga. PSIM Mandala eh, Krida. Mandala Krida Mandala kan Krida. direnov kan ya. Betul betul. Kemudian stadionnya Sleman juga, Maguwo juga hitungannya bagus lah stadionnya pembangunannya. Ya, jadi yang khususnya di daerah Jawa ya, karena memang aksesnya memungkinkan gitu kan. Kemudian eh, lingkungan pertemanan juga memungkinkan ada yang ngajak gitu kan. Kalau kayak awak di Sorako ini, siapa yang mau ngajak mau nonton bola? Itu Iya itu kalau misalnya dia. disuruh, misalnya dulu ada piala, masih ada nggak sih Piala Indonesia kan? Piala Indonesia misalnya Hmm. PSMS lawan Persija gitu kan? Iya, iya. Eh, kayak masih mikir-mikir juga gitu kan? Hmm. Aku pergi kan, jadi ya karena akses dan kesempatannya kayaknya masih kurang juga kan. Jadi orang-orang yang di daerah itu masih niat untuk mengikuti sepak bola Indonesia itu kurang gitu. Jadi pada saat Iya. kemarin ada dianggap lumayan lah prestasi timnas Timnas. U23 di Piala AFC ya. Eh, FC. itu dianggap
eh, melebihi target, jadi euforianya naik lagi gitu kan. Jadi ini ya masalah sih, persepsi. Aku masih meyakini kalau Indonesia itu nggak bisa berkompetisi di olahraga kolektif gitu. Hmm. Itu harus kita terima gitu. Hmm. Cuman fokus di badminton aja udah gitu. Gak usah lah Ah, terlaluan. jadi Iya, jadi iya. jadi jadi kamu mengamini pernyataan bahwa kita itu memang level tertingginya cuma jadi penikmat aja. Iya, kalau dianggap di Asia atau skala Indonesia, untuk apa, eh, fans sepak bola yang apa ya, yang bahkan kayak jam 4 pagi aja ditonton gitu kan, yang Hmm. kayaknya kalau orang luar sana nggak akan menonton itu gitu. Itu Hmm. kita hanya sebagai penikmat aja yang bisa menonton dan bisa mendukung gitu, nggak yang sebagai pelaku di situ gitu. Jadi Hmm. itu Ya. sebenarnya kelapang dadaan kita aja sebenarnya, masalah gengsi sih kan. Ya, ya, ya. Eh, terus ini, aku kemarin juga sempat rame itu kan yang eh, Marcelino dibully lah di sosial media, Hmm. terus sampai fans kita bersilaturahmi ke klubnya Marcelino gitu. Hmm. Eh, aku saya mau kalian ngasih Hmm. wejangan ke fans Indonesia, bagaimana sebaiknya kita itu sebagai fans eh, bersikap gitu Hmm. terkait Selama kasus yang kemarin Marcelino, karena kan Marcelino dihujat, katanya terlalu arogan, terlalu egois, terlalu apa, yang akhirnya membuat kita ini memang terlalu lempeng buat ngetik di sosial media gitu. Hmm. ya, selama memang apa ya, supporter kita itu pengennya adalah hasil akhir, dan itu hasil akhir adalah kemenangan gitu. Hmm. Tanpa melihat bahwa sebenarnya sepak bola itu kan yang indah kan sebenarnya di prosesnya sebenarnya. Hmm. Katakanlah misalkan kayak gini, kayak misalkan aku tuh kadang mengalami kepuasan tersendiri saat melihat pertandingan sepak bola, entah itu lokal maupun kita lihat pertandingan luar negeri sekalipun. Saat misalkan MU lah, MU tim yang tak MU dukung itu lagi. mainnya bagus, misalkan mainnya bagus tapi akhirnya kalah, itu tetap ada kepuasan gitu. Wah, Hmm. pertandingannya seru ya. Misalkan kayak aku lihat Hmm. PSM mainnya bagus, maksudnya sudah dirasa optimal, kelihatan kompetitif di lapangan gitu. Tapi endingnya kalah, ya wajar ya. Maksudnya kan berarti memang ada faktor lain yang memang kita tidak saatnya menang saat itu gitu. Nah, cuman masalahnya kebanyakan kan supporter ini kan ya terbukti dari juga ya gimana ya, atmosfer sepak bolanya lagi yang lagi-lagi tak permasalahkan itu. Karena semua harus menang, semua harus 3 poin, semua harus lah, kalau semuanya harus menang ya siapa yang kalah pertandingan, kan pasti ada yang kalah, dan nggak mungkin kan kita berada di posisi yang harus menang terus ya. Selama kita mindsetnya selalu di situ, ya Hmm. mungkin kejadian seperti Marcelino ini akan terus berulang terus itu. Permasalahannya juga kebanyakan, ya sorry itu saya kemarin yang pada jahat-jahat juga di jempolnya jahat-jahat itu kan juga, kita kalau kita bicara dari sisi supporter sepak bola kita, mayoritas kan juga yang berada di level usia yang masih belum mapan lah, level usia yang masih labil bisa dibilang begitu. Itu dari satu hal. Kemudian satu sisi lain juga dari sisi ekonomi juga, kebanyakan memang dari yang menghujat-menghujat kemarin kok misalkan di review juga bukan dari sisi person yang memang mereka sudah mapan secara personal gitu. Mereka yang memang masih mungkin masih sekolah, masih yang mencari jati diri, yang memang masih apa ya, masih euforia terhadap sepak bolanya juga masih yang buta lah, intinya harus menang, harus menang, harus menang. Kamu main jelek ya karena kamu berarti yang salah. Nah, kayak itu masih kayak gitu ya, kita akan terus seperti ini ya. Saranku sih memang untuk bisa memperbaiki itu, baik lagi ya. Ini menurutku ya, para para supporter-supporter yang begini itu juga adalah bentukan sebenarnya. Hmm. Mereka adalah korban, victim sebenarnya juga. Victim juga nih supporter dari kondisi memang sepak bola yang di kita yang memang apa ya, masih belum bisa dikelola dengan baik. Jadi seolah-olah memang yang tak lihat adalah apa ya, kecintaan para supporter terhadap sepak bola itu tidak tertampung selama ini, sehingga pengennya menang, pengennya juara, pengennya gini. Nah, itu kan tidak sehat sebenarnya. Kalau misalkan sebenarnya tertampung,
dengan atmosfer sepak bola yang lebih bagus, atmosfer liga lokal yang lebih kompetitif, yang tidak harus selalu menang, yang kalah juga nggak masalah, asalkan masih ada peluang lagi untuk menang. Kalahnya pun juga kalah yang terhormat gitu, bukan kalah karena lawan dapat penalti di menit 90, lawan dapat offside yang offside siluman, nah kayak gitu-gitu, hal kayak gitu kalau itu sebenarnya itu bisa di diperbaiki, bisa dikelola lebih baik lagi. Aku yakin supporter kita juga pasti akan lebih bijak lagi lah dalam menghadapi sebuah kekalahan. Aku sih melihatnya di situ sih. Ya kita ini termasuk supporter yang kemarin, termasuk akhirnya Marcelo juga ya. Kita adalah korban sebenarnya, korban sistem yang masih belum dikelola dengan baik. Gitu. Harapannya sih semoga bisa berbenah ke depan. Ya, karena kakak Temi sudah membiarkan panjang lebar, aku ngeliat dari sisi lain ya. Oke, Ini lah sebenarnya ini perspektif ini yang Menarik nih, berbeda nih, boleh nih. menarik nih. Memang ini harusnya sebenarnya seperti itu. ini sebenarnya salahnya Elon Musk nih. Kok Elon Musk? Karena Gara-gara mewadahi dia ya, ini mewadahi bikin ya. engagement, ya kan? Orang butuh keributan kan, biar menaikkan engagement. Dicarilah itu apa yang mau biar naikkan nih, kan? Naikkan Iya views nih. benar. Biar dapat Gara-gara Elon cuan Musk ya, biar dapat nih. cuan ya. Iya, biar dapat cuan. Coba Berarti kalau Mark Zuckerberg Indonesia juga nih. menang tuh, Marcelino mainnya kayak gitu. Memang kayak gitu kok mainnya dia kan. Iya, Memang individualnya dia gitu. iya, Makanya iya. abis bahas Iya wasit juga kan, ya. topik Mm. wasit habis, ya nyalain Nggak pemain nyalain sendiri lagi. lah kan. Ini Iya salahnya Elon benar. Musk ini sebenarnya nih. Salah. Jadi ini semua kesalahan Elon Musk yang membuat Twitter bisa dimonetize dan akhirnya Iya. orang Nah, bercuap-cuap buat nyari Hmm, engagement semata-mata demi engagement. Padahal sebenarnya iya, mereka nggak biasa aja gitu ya dengan iya Marcelino makanya. gitu. Ini semua demi engagement aja sih. iya. Ini perspektif yang benar juga menurutku. Tapi di satu sisi kalian kalian melihat respon Marcelino itu ke Hmm. orang yang membuli dia itu adalah hal yang dibenarkan atau kalian punya pandangan yang berbeda terkait responnya Marcelino? Kalau Responnya aku Mas sih Lina gimana melihat, ya? Kan ya kan dia Marcelino kayak negara eh, lucu gitu kan. ya negara lucu terus Oh, yang status itu. yes yes Oh. atau Ya, atau itu adalah cerminan kalau sebenarnya ya inilah sebenarnya potretnya kita dan itu dibenarkan dengan itu membenarkan pernyataannya Midian kalau kita itu sebenarnya nggak cocok di olahraga kolektif. Jadi sebenarnya kalian merasa ini keputusan respon Marcelino ini apakah respon yang sudah tepat atau kalian punya pandangan yang berbeda? kalau aku sih melihatnya, kalau dari sisi person ya aku mewajarkan sih respon dari Marcelino, Hmm. di mana dia sudah di posisi sebagai seorang yang membela negara, seorang yang tampaknya juga dia kan kontribusinya juga maksimal ya. Aku tidak melihat Ya. Marcelino itu terus ogah-ogahan dalam Hmm. bertanding itu, meskipun Hmm. memang gaya style permainannya kan Marcelino memang seperti itu gitu. Hmm. Dan kita nggak tahu loh kalau ternyata gaya stylenya itu akhirnya menghasilkan gol, mungkin dia Hmm. tidak jadi dihujat sebenarnya. Dan malah Ya. justru dengan karakter ya gimana ya, dia juga sudah membawa dirinya sendiri sebagai seorang pemain profesional Apalagi masih muda kan, masih Indonesia, 19 tahun apalagi juga. masih muda, betul. Hmm. Ya, apalagi masih muda memang. Jadi ya, aku mewajarkan aja sih reaksi Marcelino seperti itu, bahwa kalau aku jadi Marcelino sih juga kesal juga sih gitu. Cuman tetap bahwa kan sebenarnya ada juga ya apa namanya teori-teori kalau kita sedang menghadapi krisis semacam itu, di mana pressure tekanan kiri kanan datang itu kan, apa namanya, mestinya kan juga untuk pemain selevel nasional bahkan mungkin internasional seperti itu, dia juga punya tim yang juga bisa memberikan masukan untuk tidak merespon terlalu dalam lah kondisi-kondisi seperti itu. Ya kritikan anggap aja memang sebagai kritikan yang membangun, harapannya seperti itu ya, meskipun kritikannya kan tidak ke membangun sih sebenarnya, kemarin ya banyak yang akhirnya menjurus ke negatif. Hmm. Tapi kalau dari sisi personnya sih aku ya masih menganggap wajar sih, apa namanya, dan itu juga aku menganggapnya juga itu masih sindiran yang halus sebenarnya atas Hmm. atas atas kritikan yang cukup
keji menurutku, itu kejam banget itu komen-komennya itu sebenarnya. Aku lihatnya seperti itu. Ya lagi-lagi nih demi engagementnya. Bayangkan aja kalau Ya, responnya Marcelino minta maaf, emang ini Lebaran kan? Bukan Lebaran Iya, iya, ini, iya. bukan ini Hmm. maaf-maafan nih kan? Karena Hmm. dia biasa orang biasanya kalau dihujat minta maaf kan? Iya. Atau misalnya kalau didiamkan Marcelino kayak gitu ya, namanya juga masih darah-darah muda, Hmm. dipancing-pancing. Ya dia merasa juga sudah memberikan kontribusi, apalagi dia labelnya dia kan bukan pemain liga lokal ya, liga Yes. luar dia tuh Liga kan. ya luar, Liga betul. luar. Masih pikirannya dia mungkin masih lumayan, aku mau bela nih anu negara gitu kan, mending aku Hmm. di sana aja Hmm. main dapat digaji gitu kan. Jadi ya selama kita masih mendukung sesama orang Indonesia, kita jangan terlalu kaget dengan sifat-sifat Indonesia gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Jadi Iya, 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 iya. untuk merespon kayak gitu mungkin kalau menurutku Dibutuhkan. bagus-bagus aja supaya untuk edukasi netizen mungkin kan, Hmm. supaya bisa lebih menghargain aja sih. Ya, aku juga sepakat dengan yang responnya Marcelino, negara lucu ya, memang lucu, negara ini memang lucu dan memang dibutuhkan orang-orang yang punya karakter seperti itu. Jangan Hmm. mentang-mentang karena kita kalah terus tiba-tiba padahal padahal seperti yang kalian sebutkan tadi kan, bahwa Marcelino sudah ngasih 120% lah, tapi masih sampai dihujat dan dia ngasih respon seperti itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Dan memang kadang netizen ini perlu ditampar sedikit sih sama sama orang ya. Padahal kalau aku melihat Marcelino ini punya punya jiwa yang bisa lebih besar daripada situasinya sekarang gitu. Jadi ya semoga aja dia nggak kembali ke Indonesia, udah itu aja sih. Kapan dia kembali ke Indonesia selesai nih kawan ini. Hmm. Iya. Oke, jadi tuh tadi cukup ya, nggak ada tambahan lagi. Ya, Cukup, cukup. Cukup. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya dan minggu ini akan ada Champions leg kedua, Dortmund PSG PSG. dan Bayern Munchen Real Madrid. Jadi episode berikutnya adalah episode membahas final Wembley 2024 dan review match yang akan berlangsung di pekan ini. Jadi eh, ini disclaimer, spoiler aja, Madrid masuk final dan Madrid juara juara Champions. ya. Amin, amin. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih media dan Kakak Timi. See you Thank on the you. next Terima kasih. episode. Bye bye. Thank you, thank Bye, you. let's. Thank you.